Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Salma Review. Nah, kali ini aku bakal tunjukin skincare yang ampuh banget di wajah aku, yang membuat kondisi wajah aku lebih baik dari tahun sebelumnya. Dari yang jerawatan seperti ini, yes, menjadi kembali mulus seperti ini. Tinggal bekas jerawatnya aja. Kalau misalnya kalian penasaran produk apa yang aku pakai, tonton terus ya. Oke, untuk step pertama di pagi hari, seringkali aku pakai facial wash. Untuk aliran gentle skincare, mereka kan biasanya skip ya, tapi aku karena udah pengalaman jerawatan, aku tuh kayak parno gitu loh, kulit aku tuh nggak bersih. Makanya aku memastikan bahwa ekses di malam hari itu udah kehapus oleh facial wash. Nah, oke guys, selanjutnya aku pakai toner. Nah, di sini aku lagi pakai Bioderma Hydra Bio Essence Lotion. Nah, iya, ini betul essence, tapi aku treat ini sebagai cleansing toner. Karena sebagai pemilik acne prone ya, aku biasanya gunain toner itu pakai kapas. Dari segi tekstur sih ini air biasa aja ya kerasanya. Tapi saat kena kulit dia tuh ada efek yang menyenangkan. Jadi kerasanya itu seger, dingin, dan aku suka banget sih efek itu. Efek lain yang aku rasain selama pakai toner ini tuh beruntusan aku bisa reda karena toner ini. Terus pori-pori aku tuh kerasa bersih. Dan juga habis pakainya juga kulit dipegang tuh lembut. Kita mau minta apa lagi coba sama essence ini. Recommended sih dari aku. Oke, now let's talk about serum. Ini rangkaian yang sama dari Hydra Bio Bioderma, dan menurut aku serum ini lebih melembabkan daripada tonernya sih. Teksturnya itu gel transparan, efeknya itu bikin kulit aku lembut juga. Gak tahu sih kandungan yang di dalamnya itu apa. Padahal dari looknya itu biasa aja, tapi efeknya itu kerasa banget sih. Nah, terus si hidrasinya itu nggak sekedar ngawang di atas kulit gitu loh, tapi itu tuh dia masuk banget ke dalam kulit lembabnya. Jadi bikin kulit aku tuh lebih supple, kenyal, dan lembut. Aku suka banget guys. Emang harga nggak bohong ya. Ya, setelah itu, di sini aku pakai eye cream. Nah, di sini aku pakai Jarte Eye Gel Cream. Nothing special sih ya. Ini cuma yang aku suka itu aplikatornya aja, dari semacam metal gitu, jadinya dingin ketika kena ke kulit. Tapi untuk efeknya ya aku juga nggak berharap banyak karena masalah mataku tuh udah kompleks banget. Kerutan, dark circle, kantung mata semuanya ada. Jadi ya bisa dibilang efektivitasnya itu nggak ada di aku. Tapi yang aku rasain itu bikin mataku seger dan awake di pagi hari. Nah, selanjutnya di sini aku pakai ampule dari Skin Angel. Ini brightening ampule dan ini kemasannya gede banget dari kaca. Yang aku rasain dari ampule ini memudarkan bekas jerawat aku yang begitu banyaknya. Dan aku juga suka ingredientsnya karena dia tuh ada niacinamide, tranexamic acid, ethyl ascorbic acid, dan yang paling penting itu no fragrance. Dan yang aku suka juga dia bisa dipakai AM dan PM. Ya, jadi ini produk yang oke dan enjoyable. Tapi kalau untuk efektivitasnya, mending kalian pilih retinol aja. Itu lebih cepat dalam mudahin bekas jerawat kalau di aku. Nah, step selanjutnya aku pakai pelembab dari Something, yaitu yang Ceramic Skin Savior. Nah, ternyata gak setebal yang aku bayangkan sebelumnya, tapi dia itu lebih light. Jadi teksturnya itu kayak lotion hand body gitu. Nah, masuk ke ingredients yang aku mau highlight itu, dia punya glycerin, squalane, olive oil, algae extract, allantoin, oat, kemudian ceramide, dan kolagen juga kafein. Setelah aku lihat dia itu nggak punya shea butter ya di dalamnya, padahal aku tuh udah klik banget sama bahan shea butter. Dia itu kayak salah satu ingredients yang poten ya di kulit super kering aku, makanya aku sedikit kecewa sih ya. Tapi ini oke lah dibanding dua moisturizer aku yang sebelumnya, yaitu aku pakai dari Hada Labo Alpha Moisturizer dan juga Azulane Gel Cream water base. Jadi kayak nguap aja,
Kalau yang bentuk gel itu biasanya di aku, tapi kalau si something ini lumayan lah karena dia ada infused oilnya juga ya tadi. Kesimpulannya, aku lumayan suka sama pelembab ini. Aku juga pakai AM dan PM. Ini juga udah mau hampir habis. Dan ini jadi salah satu pelembab lokal yang layak kalian coba buat kalian yang punya kulit kering. Nah, oke, ternyata aku pakai lip balm di sini karena seringnya aku lupa sih sebenarnya guys. Nah, lip balm yang aku pakai itu dari Bioderma juga. Ini bagus sih guys, karena sebelumnya aku pakai Laneige Sleeping Mask. Aku lebih suka Bioderma ini karena si Laneige itu kan dia kemasannya di pot jar gitu dan kita harus colek kan kalau mau apply, which is itu kurang hygiene menurut aku. Dan ini bisa kita bawa kemana-mana sih kalau bentuknya stick ini. Dan juga dia nggak terlalu berminyak banget, jadi nyaman gitu dipakainya. Cukuplah buat melembabkan bibir kering aku. Nah, ini dia yang nggak boleh ketinggalan, yaitu sunscreen. Aku pakai sunscreen dari Skin Aqua yang milk. Biasanya aku pakai 2 sampai 2,5 jari. Nah, ini fun fact ya guys, aku tuh udah pakai sunscreen Skin Aqua ini dari tahun 2012. Bayangin aku coba sunscreen yang lain tapi selalu nyetok Skin Aqua. Karena menurutku sunscreen itu nggak neko-neko, dia nggak perih di mata. Ya, aku kan sensitif kulitnya. Kemudian dia nggak ada perfumnya. SPF-nya juga menurut aku cukup dan udah PA triple plus. Juga dia license Jepang, jadi aku gak worry gitu ya untuk proteksinya. Ya, ini menurutku just a basic sunscreen. Ini juga salah satu sunscreen yang mudah didapat on the counter. Kalau misalnya kalian cari super extraordinary texture, mungkin bukan ini ya yang kalian cari. Tapi dari segi pemakaian aku enjoy aja sih pakai ini. Ya, intinya itu dia adalah just a basic sunscreen yang aku percaya dan aku terus repurchase. So, halo guys. Aku ini bakal lanjutin untuk skincare malam aku apa aja ya. Kalau malam yang efek banget itu ini Paula's Choice 2% BHA Liquid Exfoliant. Ini aku pas beli itu maju mundur ya, karena of course harganya. Tapi oh my god, aku suka banget. Aduh, sampai goyang kameranya. Jadi dia itu, aku kan jerawatan, beruntusan, tapi sama ini poten banget. Aku sebelumnya udah pernah coba BHA yang dari COSRX, tapi itu dulu nggak cocok banget di aku. Terus aku cari-cari review ya buat mastiin nih review dari orang-orang luar, dan mereka rata-rata ini adalah produk holy grail mereka. Ini udah habis guys, aku mau repurchase sih. Aku mau maksain repurchase karena sengaruh itu gitu efeknya di aku. Bayangin guys, yang sebelumnya aku tuh on off jerawatnya, sekarang cuma datang jerawat hormonal aja. Terus hidung aku kalau dipegang halus, ini dagu halus, gak ada sama sekali whitehead. Dan yang bikin aku kaget, first impression aku pakai Paula's Choice ini, kok ya hidung aku glowing, jidat aku glowing. Tapi ternyata efeknya nggak hanya di satu kali pemakaian, tapi setiap aku pakai, bangunnya itu seperti itu, efeknya sama gitu. Makanya aku tuh kayak semacam ketagihan gitu loh pakai ini. Nangis sih punya produk ini, nangis karena saking bagusnya sekaligus harganya. Ya udah sih ya. Membantu kulit aku stabil ini sih adalah retinol dari Something. Waktu jerawatan itu sebenarnya aku off dulu ya buat retinol, karena aku menghindari bahan-bahan aktif ketika jerawatan itu. Nah, setelah jerawat aktif aku pada sembuh pakai ini, nah aku mulai lagi beli retinol. Dan ya, selayaknya efek yang aku rasain sebelum-sebelumnya sih, setiap pakai retinol itu pori-pori aku tuh lebih mengecil, dan itu yang aku suka sih dari efek retinol ya. Kalau mencerahkan ya adalah sedikit. Jadi ini aku suka banget dan cocok, soalnya sebelumnya aku pernah tuh coba retinol Avoskin dan itu kulit aku nggak bisa toleran sama brand itu, nggak tahu kenapa, formulasinya ada yang nggak cocok atau gimana. Tapi ini aku cocok sih, harganya masuk, kemudian dipakainya juga cuma seminggu 2 kali ya, jadinya awet. Ini masih ada, aku udah pakai berapa bulan.
Dan skincare yang menyelamatkan aku dari jerawat juga adalah ini, taram, ini dia udah habis guys. Ini adalah L'Oreal Revitalift Micellar Water. Aku sebenarnya tim first cleanser itu pakai balm atau oil cleanser, tapi aku tuh saat itu tuh trauma nyobain cleansing oil, makanya aku pakai ini dulu buat healing trauma aku, dan alhamdulillahnya cocok. Dibanding Garnier Micellar Water, L'Oreal ini lebih bagus, tapi kalau misalnya dibanding Bioderma, lebih bagus Bioderma sih. Udah deh, segitu aja. Yang lainnya emang benar-benar sama kayak skincare rutin pagi aku sih. Jadi guys, aku tuh mau cerita sedikit bahwa aku tuh jerawatan karena dua faktor ya. Aku tuh nggak cocok sama cleansing oilnya Hada Labo. Dia itu ternyata masih ninggalin residu make up di aku. Dia nggak benar-benar membersihkan, jadinya kotoran aku itu malah numpuk. Gara-gara itu, dan kedua itu gara-gara aku ngikutin tren shaving. Jadi shaving bulu wajah ala-ala luar negeri gitu. Aku pakai semacam razor gitu, dan kulit aku super breakout. Jadi kalau misalnya kalian tahu tren itu, sebaiknya kalian hindari deh. Untuk shaving itu masif banget sih ngaruhnya di aku. Kalian pernah shaving bulu kaki nggak? Maaf ya. Jadi setelah beberapa hari kan itu suka muncul pustul gitu ya, yang ngejendul kecil-kecil gitu. Kalau kita raba kulitnya itu kayak itu kan karena ada bulu yang mau numbuh, tapi dia itu nggak jadi melewat ke dalam lagi si bulunya, makanya terjadi timbul pustul gitu. Nah, wajah aku tuh persis kayak gitu setelah shaving. Awalnya tuh it's okay, fine aja, semua okay. Kulit aku jadi lebih cerah karena bulu-bulunya nggak ada. Tapi aku rasain seminggu, 2 minggu kemudian sih aku notice efeknya ya. Dan itu tuh ternyata sampai sekarang masih ada tersisa sih. Gak bisa 100% hilang ya. Aku nyesel banget sih karena udah shaving wajah aku. Kalau misalnya kalian punya opini atau misalnya punya journey tentang jerawat kalian, boleh komen di bawah. Atau misalnya mau request video selanjutnya yang pengen aku buat, boleh juga. Terima kasih ya udah menonton. Wassalamualaikum. Bye.